لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد من تحباب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف واتباع الله أبد الآبدين ولا آخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني ونور بصري وبصيرتي بنور الفهم بالعلم اللدني والكسب يا أرحم الراحمين بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah, nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah. Pada sore hari ini kita berkumpul bersilaturahim dengan niat yang sama, mentakzimkan, mengagungkan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seberatan kita yang hadir, wabil khusus sahibul bait, berkat kita berkumpul memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah panjangkan umur kita di dalam sihat wal afiat. Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, agama dan akhirat. Diluaskan Allah rezeki yang halal, li'ila'i kalimatiddin, dan dimudahkan Allah semua kita ziarah ke Makkah dan Madinah melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dilepaskan daripada siksa kubur, dilepaskan dari siksa neraka, dan masuk surga bersama Rasulullah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama dan utama kami mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas sebaik-baik balasan kepada sahibul bait yang mengundang kami beberapa waktu yang lalu bertemuan di pengantin anak Haji Ipul dulu. Cucu membakar isah semalam di situ berteman kai di sini. Lalu beliau minta hadir di tempat ini. Padahal ulun asal lawas pada kada sini lah. Ini 13 lawas kada lalu di sini. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim, yang mana silaturahim ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajlibur rizqa wa tazidul umur, menambah umur, menambah rezeki. Nah, jadi ujar ulama bila kada kawai silaturahim lagi, kita kok di rumah aja lagi kada apa. Nah, itu artinya ditambah dikurangi umur, dikurangi keberkahan rezeki. Namun kita masih kawan berkumpul-kumpul di tempat kebaikan silaturahim, itu insyaallah rezeki kita ditambah dan umur kita ditambah. Maksudnya keberkahan umur kita itu. Nah, jadi umur ini dicari adalah keberkahannya. Imam Ghazali 50 tahunan, Imam Nawawi 45 tahun aja, Imam Syafi'i kurang lebih 60. Nah, kadang panjang-panjangnya tapi keberkahan umurnya mereka itu luar biasa. Mudahan kita diberi sebagaimana mereka pun diberi pula. Ujar apa guru sekompos di dalam pengajian Bincirin Bahari, bulan Maulid ini jadi bulan salawat, gudangnya salawat. Nah, jadi nang kada bisi kitab salawat di sini tukar dulu. Nah, jadi buku Maulid banyak benar ya kalau lah. Nang murah nang larang tukar, baca saurangan, baca bakawan, baca berjamaah,
Nah, membaca salawat. Boleh salawat itu handap, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Nah, di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan salawat. Di antaranya an Abi Kahilin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Aba Kahil man shalla alayya kulla yawmin thalatha marrat wa kulla lailatin thalatha marrat hubban li wa syauqan ilayya kan haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dhunuba dzalikal yaum wa dhunuba tilkal lailah. Nabi berkata kepada sahabat yang dikunyahi Abu Kahil, Aba Kahil. Ujar Nabi, barang siapa wahai Aba Kahil bersalawat atasku tiga kali siang dan 3 kali setiap malam, maka hubban karena cinta kepadaku. Ini tujuan kita bersalawat tuh karena mencintai Rasulullah, karena senang dengan Nabi lalu bersalawat kepada Nabi, wa syauqan ilayya dan karena rindu kepadaku. Itu tujuan dalam hati kita, niat ya Allah, aku cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Nabi, aku bersalawat 3 kali malam, setiap malam, 3 kali siang, setiap siang, saban hari 3 kali. Karena haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dzunuba dzalikal yaum, adalah hak atas Allah Ta'ala bahwa mengampuni ia baginya dosa itu seharian, wa dzunuba tilkal lailah dan dosa itu semalaman. 3 kali. Jadi selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 3 kali tak? Malam gitu 3 kali pulang, aman lagi itu bagus lagi. Ini yang sekurang-kurangnya aja kan telah 3 kali. Yaitu Allah mengampuni dosa seharian semalaman itu. Nah, maka kita nih banyak-banyak dosa tagawi siang malam ini. Dosa di mata, dosa di tangan, dosa di muntung, dosa di telinga, mendengar, pandir-pandir nang diharam maka. Nah, jadi kifarat dosa di antara kelebihan sholawat kafaratul dzunub, menghapus dosa kesalahan kita. Hari kita lagi ke kandak tuh berlampu, lampu minyak gas, botol kaleng susu itu kan diulah itu ada orang baju anunya tak, kepalanya tak, dua tim minyak gas, kain buruk puntal ke situ tak. Nah, jadi kalau lampu itu hirang tak. Bila nang tak banyak tak duit orang tuh nongkar lampu samprong. Nah, lampu samprong tuh kau digantung. Nah, cuma lampu samprong itu kada diberesi setiap hari itu kadap latatnya tuh. Nah, kadap latat itu kena masuk. Jadi kena disapui lawan kain, sakira cahaya tarang pulang lampunya kelihatan. Nah, bila kena kada pulang tuh isuk hendak maghrib sapui pulang. Dan nanti itulah ibaratnya samprong itu hati kita. Nang setiap hari tagawi dosa berhirang tak tutup, bila tertutup benar kada terbuka lagi hendak bagawi kebaikan. Hingga nang timbul kelakuannya dosa kejahatan aja. Karena hati tertutup dosa. Nah, istighfar, salawat itulah yang membersihi hati kita. Yang membersihi dosa di awak kita itu. Nah, jadi bersih pulang kayak samprong tadi. Maka kan akan ini takutnya aja samprong bisa ada tahu tak? Lampu samprong, lampu petromak itu lampu gerubak. Nah, itu lampu gerubak itu dipatar khusus tak. Nah, itu minyak gas dari zaman sekolah kita bari minyak gas. Kalau ini kumpur minyak gas kan, ini cocok aja dah anak-anak masak. Cuma ipar ulun bangunan sekolah 2 hari kada masaknya. Dicocok sudah, cuma kada dikatik ternyata. Dikatik ke bawah dulu kayaknya bila malintak masak nasi itu. Nah, ya kada bisa memasak sama sekali itulah ke pesantren sudah. Nah, jadi setiap likullidain dawa, setiap penyakit ada obat, wada udzunub al-istighfar. Obat wadawa udzunub, obat dosa kita itu adalah istighfar, minta ampun, di antaranya salawat, karena salawat itu jalan mendapatkan rahmat dan keampunan. 1 kali salawat
10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditinggiakan. Nah, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah zayyinu majalisakum bisalah alayya wa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Perhiasi majelis kamu itu dengan bersolawat atasku. Kita sebenarnya dudukan di rumah, dudukan di perundaan, dudukan di majelis. Barang aja majelisnya itu ada majelis khair, ada majelis syar. Nah, sambil bersolawat, sambil bedung, sambil baca salawat, sambil balak, sambil catur, sambil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya kira majelisnya jangan majelis syar, jangan majelis kejahatan. Nah, fa inna salatakum alayya nurun, karena salawat kamu kepada itu cahaya bagi kamu yaumal qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat ini kan kita luar biasa kadapnya di padang mahsyar, luar biasa kadapnya di jembatan Shiratal Mustaqim. Cuma dengan pahala ibadat di dunia, pahala sembahyang, pahala ibadat sedekah, itu menerangi kubur, menerangi hari kiamat. Ada kubur alam barzah itu antara kiamat, antara akhirat lawan dunia. Jadi bila kita tuh diilangi dalam kubur itu tahu siapa nambah hilang batis berjalan lah. Nah ini menghilangi kubur kita tuh tahu. Jadi masih ada kita tahu lawan dunia. Nah, kemudian pulang alam akhirat tahu juga merasakan kayak nikmat dalam kubur itu, nikmat surga, nikmat neraka itu apa? Siksa neraka itu merasakan bila sudah ke dalam kubur itu. Nah, mudah-mudahan kita selamat di kubur. Karena janji Nabi siapa selamat di kubur itu selamat sampai hari kiamat insya Allah. Nah, bila karena siksa kubur bahaya, bisa juga karena siksa akhirat. Nah, jadi kita diantara amalan yang menyelamatkan dari siksa kubur itu adalah sholawat lawan Nabi. Banyak ahli sholawat timbah tabungkar kubur sigin kada hancur. Nah, tentu kada disiksa di dalam kubur. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah yaqul innallaha ta'ala wa'adani idza min ayyusma'ani salata man shalla alayya. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku idza mitu, apabila aku mati ya Nabi, bahwa didengarkan kepadaku akan salawat orang nomor salawat atasku. Wa ana fil Madinah, sedangkan aku berada di kota Madinah. Wa ummati fi masyariqil ardi wa magharibiha, sedangkan umatku mereka ada di masyrik, di timur kayak kita nih di timur. Wa magharibiha, umat Nabi ada juga di maghrib, di barat, di Eropa situ. Nah, tetap Nabi mendengar, didengarkan siapapun yang mengucap salawat dan salam assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di dalam hadis itu setiap orang yang bersalawat itu malaikat menyampaikan salam dan salawat itu kepada Rasulullah. Si Anu bin si Anu kampungnya Anu bersalawat berlebihan Rasulullah. Nah, jadi tahu Nabi kampungnya tahu, kuitannya tahu. Jadi mulia, jadi kuitannya karena kui anaknya bersolawat. Apalagi bulan Maulid ini bulan salawat, siang malam pagi sore kita bersolawat membaca Maulid. Wa qala ya Aba Umamah, bersabda Nabi wahai sahabat Abu Umamah, Allah Ta'ala yaj'alud dunya kullaha fi qabri. Allah menjadikan seluruh dunia ini semuanya ada di dalam kuburku. Wa jami'u ma khalaqallah asma'u, semua apa yang Allah ciptakan aku mendengar. Nah, jadi walaupun Nabi saurangan di dalam kubur tadi, itu semuanya apa yang dikerjakan manusia di dunia didengar Nabi, diketahui Nabi. Wa anzuru ilaih, dan aku memandang kepadanya. Fa kullu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa bersalawat, setiap orang yang bersalawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi Muhammad, maka aku bersalawat mendoakan dia Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya dengan satu salawat itu 10 kali salawat, 10 rahmat. Jadi salawat itu
amalan Allah Ta'ala nang diumpati nang lain. Sembahyang Tuhan kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, kada berhaji, tapi kalau kita Allah bersalawat, kita disuruh bersalawat. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat disuruh bersalawat, kita pun disuruh. Nah, jadi kita takhalluk bi akhlaqillah namanya. Allah memberi rahmat, kita membaca salawat itu yaitu doa lawan Rasulullah. Coba kembali doa itu kembali kepada kita juga. Ada apa salawatnya bebuan binatang ngarannya tasbih. Salawat malaikat itu istighfar. Nah, masing-masing beda. Nah, jadi semuanya makhluk bersalawat menurut bahasanya masing-masing. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah, yang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. 1 kali diujar sahabat ya ulama, Allah memberi rahmat lawan kita 1 salawat tak, itu cukup kita mendapatkan surga 16, apalagi ratusan. Nah, jadi memang kita sugih rahmat, kena kau bagi-bagi rahmat. Orang sugih itu karenanya hendak membagi duit, kau membagi duit karenanya banyak duit. Itu juga sahabat, para nabi, para rasul, para wali, nya banyak berisi pahala, lalu kau memberi syafaat, membantu keluarganya. Al-alim yasfa'u li jirani, orang alim memberi syafaat kepada tetangga-tetangganya, li talamizati, murid-muridnya, dan ikhwani, kawan-kawannya. Ya, jan Nabi taksuru al-asdiqa, takasurul asdiqa, banyak kawan. Karena kita kada tahu siapa kawan kita nang mana nang memberi syafaat lawan kita di hari kiamat. Siapa tahu kawan kita nang kawan manuri, kawan di Maulutan, kawan di Pahumaan, kawan di Pulau Gata, di Pulau Sawit. Sekalinya ingin memberi syafaat lalu kita membawa kita ke dalam surga. Jadi banyak kawan. Kada tahu nama-namanya karena membantu kita di hari kiamat. Nah, jadi orang banyak kawan tambah rami. Kada seikong memberi duit, kada seikong menolakkan umrah. Karena banyak patuhan, banyak kawan. Banyak musuh bang, jangan dong. Satu musuh itu banyak, walaupun ini seikong. Perjalanan ke sini asa inya musuh dihiga anak malimpas. Perjalanan ke sebelah asa ada musuh dihiga anak malimpas. Jadi kemana-mana aja berpikir betak-takutan. Tapi kalau kita banyak kawan, 1000 itu sedikit. Banjar kawan banyak 10, kandangan 10 sedikit. Nah, jaka kawan saben kampungan itu ada kawan. Namun ada kawan dibawa ke rumah makanan biasa itu tak. Namun nang kada ada kawan ke Banjar, ya makan di warung aja, bayar terus. Nah, jadi pokoknya ada kawan di Pulau Jawa sehingga bermalam gratis kada banyiwa pun kita bakal ada kawan tak di hotel banyiwa bayar. Nah, jadi banyak kawan itu disuruh banyak kawan. Karena kena ada yang memberi syafaat nama nakah memberi syafaat. Anak itu juga bisa memberi syafaat. Jangankan anak nang sampai kau beramal ibadat, anak nang keguguran udah jadi Nabi memberi syafaat toh. Nah, belum jadi anak berupa apa-apa lagi keguguran itu memberi syafaat toh kita. Anak nang lagi kecil meninggal kada akan mau masuk surga kecuali abah umumnya masuk surga. Nah, ya nang di kitab Imam Ghazali ya Ulumuddin, orang ini dipaksa kuitan kawin indah benar, nak dibiniakan indah, nak dinyamani maka indah. Nah, lalu akhirnya suatu malam tak mimpinya kiamat. Terjadi hari kiamat itu masing-masing orang mencari nang memberi syafaat. Oh, ternyata orang masing-masing nang berisi anak mati, anak lagi halus. Dibawakan kuitannya banyak, nah anak dibawakan anak banyak minuman. Nah, jadi waktu itu bapak kayak nang tamimpi nih, nang kaguring ini, nang kadising binian dan yang ada pebini teh, minta banyak apa haus bener lah di padang masa luar biasa hausnya. Lalu ujar nang anak tadi, pian cari anak pian, karena kami ini membawa banyu ini siap di tangan kiri kanan ini, anggi mama abah kami, karena kami lagi harus meninggal. Jadi kami memberi syafaat lawan mama kami tidak kehausan kepanasan. Ujian nang lelaki tadi, pokoknya bisi anak kawin aja kada kok. Nah,
Akhirnya imbah bangun guring langsung manggarak ke kalam bukuitan, "Ma, lakasih mah biniakan ulun mah lakasih mah aja." Nah, kuitan sama mah enak dibiniakan. Kenapa? Karena mai ulun tamimpi kiamat bahwasanya anak itu memberi syafaat kena. Kiri kanan banyu satruk lawan susu. Ya kalau lah tahu kacang ada juga, atau kacang enggak? Kacang rempaya dibawakannya juga kayak itu. Ngaran orang surga ini sekandak ya. Macam-macam makanannya dibawakan di hari kiamat kena. Putihnya minta kawin akan bagasaannya. Ini belum tahu di nyaman nih. Beda tahu nyaman, jangan tahu aja nyaman tahu nyaman kawin itu sih dulu pada tuan kujar. Nah, banyak lagi mengisahkan kita sedikit menjazahkan selawat yang diberi guru-guru kita. Nanti fotokopi masing-masing kena pulang tahunnya. Nah, ini tidak ada. Nah, dua macam gurena. Nah, supaya kita beramal selawat di rumah masing-masing, kena fotokopi, tahawanan, ngarannya nang dapat fotokopi. Bagi akan kamu nasi. Kita baca dulu sebuting mana di guru Datuk Kalampayan dulu, selawat Datuk Kalampayan. Sigatus Shalah Al-Arsyadiyah ngarannya sigat selawat Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karya Jadminal Imam Al-Arif Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Quddisa Sirruhu. Kelebihan salawat Datuk Kalampayan ini sekali baca sebanding dengan menghatamkan Dalailul Khairat. Itu karena fotokopi sebenarnya Anda. Nah itu di ngarannya diamalkan di rumah masing-masing atau dibaca baik-baik di langgar terserah aja. Bagus dibaca memulai atau mengakhiri majelis sesudah sembahyang ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup seperti hendak melahirkan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad awwali makhluqatika nurin min nuri dzatika wa rasulika rahmatin min indika tursiluhu rahmatan lil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada qudratika wa iradatika wa ilmikal awwalin wal akhirin rabbi ighfir warham wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa ala tabi'at tabi'in min awliya wal ulama wasyuhada wa shalihin wa ala walidina wa masyayikhina wa ikhwanina al muslimin wal mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini ijazah dari Guru Haji Abdul Salam, ading Guru Bakhir dari Abah Sidin Asyik Ahmad Mukni. Kita dari Guru Kubah dan seterusnya sampai ke Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah dari Abah Irsyad Zain ada juga sih mengijazahkan salawat ini. Salawat Datuk Kalampayan satu kali baca hadiratnya sama sahatam membaca dalail. Dalail itu panjang. Ya kalah hizib Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Doa memasuki bulan Rabiul Awal Maulid karya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz Tarim Adramaut dibaca pada hari-hari terakhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Nah, ini setiap tahun bila bulan Safar, parak sudah bulan Rabiul Awal baca ini. Nah ini setiap tahun Sayyidil Habib Umar bin Hafiz itu beliau menyusun salawat di bulan Maulid itu ada. Nah, jadi kita alhamdulillah ada terus terdapat salawat dari Sidin, setiap tahun ada salawat susunan Sidin. Jadi banyak-banyak rejaka di zaman Habib Ali, ini nih Habib Ali Sayyidil Maulid, banyak-banyak susunan salawat lawan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadza. Ya Allah beri berkah pada penutup bulan kami Safar ini wa aqdim alaina, hadapkan kepada kami Rabiul Awal bisolahil bilad, dengan bagus negeri kami, wal ibad dan manusia bagus hamba Allahnya, nawadabil bala tertolak dari bala musibah, wal fasad dan kerusakan, wa tabriji qurabi ummati habibika Muhammad, dan mudah-mudahan dilapangkan seluruh kesusahan umat Nabi Muhammad SAW fil khati wal bad, di kota dan di desa. Ya Karim ya Jawad, wahai Allah Maha Pemurah.
Lafaz salawat kepada Rasulullah bulan Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah. Nah, ini nah hanya salawat di Umar. Allahumma ya Allah, ya Rabbu, ya Qadir, ya Qawi, ya Matin, salli wa sallim ala abdika wa habibikal amin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah doanya, waj'alna bil hudatil muhtadin, jadikan kami dalam petunjuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa aghis ummatahu, ya Allah bantulah, tolonglah umatnya Nabi Muhammad, waqfihim syarrul mu'tadin wal mufsidin, peliharakan mereka kejahatan orang-orang yang jahat dan berbuat kerusakan, waghfir lana ya khairal ghafirin, ampuni bagi kami wahai Allah sebaik-baik yang mengampuni. Ini salawat ijazah dari Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai Suriah. Salawat-salawat ini susunan dan ijazah Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai berijazahkan di Majlis Ta'lim Kanda Tuan Guru Haji Ansaril Karim pada malam Kamis 11 Muharram 1446 Hijriah, 17 Juli 2024 tahun lalu di Pondok Pesantren Darul Muhibbin. Nah, ini sidin hadir ke Kumpai, sidin hadir di Binuang dan beberapa tempat di Tak Rantau, cucu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Nah, jadi sidin mengunjungi fotokopiannya untuk diamalkan salawat ini. Ini susunan sidin. Faidah salawat ini supaya kabul segala hajat dan supaya kenal dengan sirah mukjizat Nabi Muhammad. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad man kana fi muakhirati ra'sihi sya'ratani tamdakhani miskan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad man kana yara fil dhalami kama yara fil dhawi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad man kana yasma'u bina ahlil jannah wa saraqa ahlin nar fil nar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad man lam yakun yasumur rawaihal qarihata wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad man zadal qalila bilamsi wa syufiyal maridu bimasi kafihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini untuk menyembuhkan penyakit salawatnya itu. Wa shalli ala sayyidina Muhammad man mala'ta jasadahu bil mu'izatil ba'irat wal ayatil bayinat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa akrimni bi ru'yati wajhihi fa inna qalbi mustaq. Ya Allah, berkat salawat akrimni bi ru'yati wajhihi, muliakan akan daku memandang wajah Nabi Muhammad, fa inna qalbi mustaqun, karena hatiku rindu, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad waqdi bi waqti hajati. Ya Allah, beri salawat kepada Muhammad, tunaikan dengan berkatnya, berkat Nabi Muhammad hajat-hajatku, wa anir bi zulmati, dan tarangi kegelapan hatiku, waj'al salati ridha khiratan, jadikan salawatku simpanan bagiku fi hayati, di waktu aku hidup, wa ba'da mamati, dan sesudah aku meninggal, wa ala alihi wasallim. Nah, itu salawat susunan Sayyidi Abdul Hasan Ar-Rifai. Nah, masih anom sidin orangnya, alhamdulillah kita bertemuan dapat ijazah salawat dari sini. Ini salawat kesembuhan agar disembuhkan segala macam penyakit dan diberi kekuatan dan dihilangkan duka cita. Nah, ini di dalam kitab kita mengambil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi ma masa'ala marid illa wa syufiya. Tidak ada menyentuh tangan Nabi kepada orang yang sakit kecuali disembuhkan. Wala dhaifin illa qawiyya. Tidak menyentuh tangan Nabi kepada orang yang lemah kecuali jadi kuat. Wala maksurin illa jubira. Tidak disentuh tangan Nabi kepada orang yang bersedih kecuali dihilangkan duka citanya. Wala makfurin illa wasalah. Tidak ada yang terputus nang duka cita kecuali Allah sambung. Nah, Allah bikin bahagia. Wa ala alihi wasallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa ftah binal khairi kulla mughlaq. Nah, ini salawat untuk mudah-mudahan segala penyakit disembuhkan. Ini salawat ijazah Syekhuna Muhyiddin Abdul Razak Siddiq Mizawi di Maskus. Nah, bulan semalam, bulan Safar tadi rasanya kami daurah bersama beliau, sedin ulama dari Damaskus. Daurah kitab hadis, si banyak sih mau nyusun kitab, diantaranya kitab Al-Jawahirul Munifah fi Arba'in Al-Latifah. Dibaca salawat ini 10 kali pagi, 10 kali sore, supaya nafsu kita terkendali dari segala kemaksiatan dan lain-lain. Qala Syekhuna Asyik Muhyiddin Abdul Razak Siddiq Mirzawai di kitab Al-Jawahirul Munifah fil Arba'in Al-Latifah, qultu hadis salawat wa iya minal ilham.
salawat ini ilham isin maman Nabi Rahman, itu salawat nang Allah beri dengannya. Jadi ini kisahnya, sin berkisah waktu sin ziarah di makam Imam Bukhari di daerah Uzbekistan lah, itu Bukhara sana di Rusia sana. Nah, tuntung ziarah masuk hotel Barabah, tiba-tiba Yasin masuk orang karo ke dalam kamar sidin itu, orangnya bungas tambah antara guring lawan bangun sih menggarap menulis salawat. Jadi imbah tabangun pada guring tadi tang ada salawat itu sudah ditulis sidin di tisu. Nah di tisu ada tahu Yasin siapa namanya orang baju menulis tadi, siapa ada tahu orangnya. Yang jelas imbah orang itu menyuruh tulis sidinnya. Nah, bayar istirahat tadi bangun, ternyata sudah ada pulpen lawan di tisu itu sudah bakas ditulis sidin. Kada sadar menulis. Nah, dalam keadaan antara guring lawan kada tadi langkar jadi orang nama menyuruh menulis salawat. Ini salawatnya lah. Allahumma ya sahibal kamalat salli ala sayyidi sadat man inqata anis syahawat wal maladzat fi kulli manazil bil khalawat wal jalawat wal harakat wasakanat wa ala salim. Pagi 10 dan sore 10. Tujuannya supaya Allah awam menakang nafsu kejahatan. Nah, jadi kita nih jadi nafsu narkoba, judi, permainan, judi online macam-macam, zina macam-macam, itu gara-gara nafsu yang jahat. Nah, pengakangnya supaya ampi bacakan sholawat. Nah, tibakan di banyu minum makan, yang bina nakal-nakalnya, apakah anak nakal bina berjalanan aja boleh mengaji, bacakan sholawat ini terserah, cuma aturan bacanya anak diamalkan. Pagi 10, sore 10, artinya pagi sore itu malam siang 10 kali. Nah, mudahan kita dapat hidayah. Salawat ijazah dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Salawat ini diamaliakan agar dibaguskan akhlak, dimudahkan urusan rezeki, dihindarkan dari segala macam kesulitan, diamalkan setiap hari 7 kali dan setiap malam Jumat 10 dibaca 10 kali dan siang Jumat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, beri salawat kepada penghulu kita Nabi Muhammad, salatan tuhasinu bil akhlak, salawat yang membaguskan dengan berkat salawat itu akhlak budi pakarti kita bagusakan, perkataan bagus, tingkah laku bagus. Waktu yasiru bil arzak, memudahkan salawat dengan rezeki kita. Nah, jadi mudahan rezeki mudah. Nah, ini kebanyakan orang jadi maling bigal macam-macam karena merasa sulit mencari halal, lambat datang halal. Baca salawat ini insya Allah dimudahkan rezekinya. Watanbahu bihal masyaqah, dan tertolak dengan salawat segala kesulitan hidup. Watamlau bihal afaq, penuh dengan salawat seluruh penjuru dunia. Wa ala alihi wasallim wa sallim bacanya lah. Salatan daimatan min yaumi khalaqad dunya ila yaumit talaq, salawat yang terus menerus sejak Allah menciptakan dunia sampai hari bertemu Allah, itu hari kiamat kelak. Waskurna baina yadik, tutupilah kami ya Allah kaiban kami di hadapan Engkau di hari kiamat ya Aziz ya Khalaq. Nah, ini sebagaimana ulun dapat ijazah dari beberapa guru tadi, ulun ijazahkan lawan pian berataan hadir ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mengamalkan, sama-sama dapat rahmat Allah, sama-sama dapat kemudahan segala urusan rezeki, terhindar dari segala macam bala penyakit dan dijauhkan dari segala macam musibah. Dan ini fotokopi aja bagi aja, silakan tak diamalkan di rumah masing-masing, atau siapa yang hendak mengamalkan silakan aja. Karena ini salawat ijazah para guru, para ulama, bila kita amalkan guru-guru kita pun dapat pahala sedikit. Wallahu a'lam. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin